Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wan naf'al intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tawassuk. Ittiba' kitabillah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirina wa bawatinina anna la yadkhul niyyatana fi niyyati salihin. Allahumma zayyinna bil 'ilm وجملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kemarin kita belajar di buku sirat sampai Sayyidatuna Halimah kembalikan Nabi Muhammad SAW ke ibunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kembalikan yang kedua. Karena yang pertama setelah 2 tahun itu yang normal, mereka berjanjian 2 tahun. Tapi ini dia barusan minta panjang lagi waktunya biar dia tambah sehat, tambah kuat. Tapi kejadian itu qissatul syaqqus sadri, membela atau buka dada Nabi Muhammad SAW, dia jadi takut. Cerita buka dada itu kayak sudah kita kemarin selesai, ya kan? Sudah selesai. Lalu nggak ada yang bantu, nggak ada yang bilang. Udah selesai. Kayak sudah selesai. Dadanya. Tapi ada riwayat lain juga di buku Ashabus Sirah, itu tambahan. Setelah jadi ini lagi bahasa Indonesia lagi proses mau balikin atau mau kembali Nabi Muhammad SAW ke Makkah. Ada berapa orang jamaah Yahud. Tanya sama Khadijah. Sama Halimah. Ini anak ini anak siapa? Ibunya di mana? Ayahnya di mana? Terus dia takut, khawatir karena ini anak orang lain. Juga dia tahu ini orang Yahudi. Bisa ahlu makr wa khadi'ah. Rasulullah bersabda, al-Yahud ahlu makrin wa khadi'ah. Apa itu makr ya Eda? Makr. Tapi menipu. Ya makar Syekh, di sini udah biasa makar, menipu. Makar juga. Ya. Itu orang Yahudi, orang Arab tahu ini ahli Yahudi itu ahlu makar dan menipu. Waktu mereka tanya ayahnya di mana, anaknya di mana, dia jawaban saya ibunya, saya ini ayahnya, yang suaminya maksudnya. Faqala ulaika al-yahud ba'dhum li ba'dhin iqtuluh. Mereka disuruh, di antara mereka bilang, ayo dibunuh anak ini. Ibunya lagi dengar, Sayyidatuna Halimah. Yang di sebelah itu orang yang disuruh oleh tamannya, ya. Faqala ahuwa yatim? Faqala la. Ini orang yatim? Dia bilang enggak, tidak. Karena Khadijah tadi bilang ini anak saya. Mereka jadi fikir, kaget ya. Halimah sih. Maaf, Halimah. La ilaha illallah, enggak tahu. Khadijah muncul. Halimah itu mereka kaget ini. Sifatnya sifat yang kita belajar. Tapi ini bilang ibunya. Bagaimana? Faqalu ahuwa yatim? Qala la, hada abuha wa ana ummu. Ini ayahnya, saya ibunya. Faqalu law kana yatiman qatalna. Kalau ini anak ini yatim, aslinya dia yatim. Tapi karena ibu Halimah takut dari mereka, bilang ini saya ibunya. Mereka bilang kalau ini orang yatim, atau kita dibunuh anak ini. Lianna dzalika indahum min alamati nubuwwatihi. Karena itu alamat atau tanda-tanda nubuwah ada di orang di sejarah atau di buku Taurat atau Injil, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita lagi
di masa waktu itu masih kecil. Dalam satu riwayat Sayyidatina Halimah bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Basar Uqad. Basar Uqad. Basar Uqad itu basar di zaman jahiliyah sebelum Islam. Baina Taif wa Nakhlah. Itu di antara kota Taif dan tempat namanya Nakhlah. المحل المعروف. كانت العرب إذا قصدت الحج أقامت بالسوق شهر شوال. Itu Basar Uqad seperti di Indonesia kita bilang, di Indonesia bilang apa? Pasar malam atau pasar pagi. Ya, Basar Uqad itu selama bulan Syawal. Kenapa? Karena bukan seperti sekarang mereka naik pesawat, naik mobil bisa cepat sudah sampai. Mereka enggak, kadang-kadang sebelum Ramadan mereka sudah berangkat. Sebelum itu sesuai tempatnya. Seperti dari Yaman, saya ingat, bukan ingat, ketemu beberapa orang yang masih hidup yang waktu dia pergi ke Makkah naik ke unta dan kuda, mereka bilang kita 1 bulan. Dari kampung saya sampai Makkah 1 bulan. Berarti sesuai mereka siap-siap sebelumnya. Kalau masuk seperti bulan Syawal, kalau sudah sampai di sana seperti bulan Syawal, ada pasar mereka beli jual yang mereka butuh dari pasar tersebut. Walhasil itu pasar di zaman jahiliyah. Dia bilang, satu hari saya pergi sama Muhammad ke pasar di situ. Orang Arab biasa kalau di pasar itu buji-buji kita dari suku ini, kita gini, kita ini. Itu biasa juga baca syair-syair, terus yabi'un, jual beli. Wa innama summiya uqad li'anna al-mu'akadha al-mufakhara. Kasih nama uqad. Arti kata uqad itu apa? Al-mufakhara. Apa itu al-mufakhara, Bu Aida? Yaftakhir binasabi. Oh, saya orang ini, saya orang ini. Namanya apa bahasa? Puji diri sendiri. Ya, puji. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila kana suq Uqad li Thaqif wa Qais Ghailan. Falamma wasalat bihi Halimah suq Uqad ra'ahu kahinun min al-kuhan. Setelah Sayyidatina Halimah baru sampai suq Uqad, ada satu orang dukun. Lihat Halimah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia teriak, wahai ahli Uqad, ayo ahli Basar Uqad, dibunuh anak ini atau bunuh anak ini. Fa inna lahu mulkan. Karena ini bisa jadi raja. Hati-hati, ayo sekarang. Ya, Sayyidatina Halimah langsung faham maksudnya anaknya. Yang Nabi Muhammad SAW dia langsung kabur, atau bahasa Indonesia bilang apa? Sembunyi di antara manusia biar tidak ada yang lihat. Wahadat anit tariq fa anjahu Allah. Karena dia fulan itu orang kaya bilang begitu, dia langsung kabur. Terus di antara manusia mereka cari di mana. Ini ada cerita lagi orang seperti itu di Al-Wafa li Sayyidah Samhudi lamma qamat suq Uqad intalakat Halimah. Ini ceritanya sama. Tapi intalakat Halimah bi Rasulillah ila Arraf. Ada satu orang dukun, yang ini riwayat yang kedua, aslinya orang di situ bawa anak ke orang dukun tersebut. Bawa anak-anak kecil, cari berkah. Oke. Ya, cari berkah dari itu zaman mereka. Agama mereka. Setiap orang, setiap agama, berarti setiap agama ada berkah. Ya, ada. Lihat kita yang non-Muslim Orthodox atau Katolik bawa anak ke gereja. Cari apa? Cari berkah. Oke, orang kahin juga atau musyrik yang di zaman Nabi Muhammad mereka bawa ke Makkah dari al-asnam juga. Ya. Datang fajtama'an nas ilaihi falamma nadhara ilaihi sah. Itu dukun ini yang kedua yang Halimah, Sayyidatina Halimah pergi ke sana.
dia langsung teriak, sah. Apabila ya ma'syara Hudzail, ya ma'syara al-Arab, wahai suku Hudzail, wahai orang Arab, fajtama'an nas, mereka datang. Ada apa? Ya. Fajtama'an nasu min ahli al-mausim, yang datang haji semuanya datang mau lihat apa yang terjadi. Faqala qtulu hadha as-sabi. Bunuh anak ini. Ini berarti cerita ini benar. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat. Hasilnya apa? Hasilnya bunuh anak ini. Terus fansallat bihi Khadijah. Waktu dia bilang bunuh anak ini, fansallat bihi Khadijah, kabur, pergi sama anak. Faja'ala an-nas yaqulun ayyu sabin, ini di mana anak? Anak yang mana? Dia cari-cari, dia mereka tidak lihat karena Halimah sudah pergi. Yang paling ajib dia bilang sama mereka, faja'ala an-nas yaqulun ayyu sabin, faqala hadha as-sabi fala yarawna ahadan. فيقال له ما هو فيقال رأيت غلاما والآلهة لا يقتلن إياكم. Dia bilang saya ketemu anak demi Allah, dia hancur Tuhan-Tuhanmu, maksudnya yang di Makkah dan Al-Madinah. Wala yadharanna amruh, ntar dia dakwahnya atau agamanya nanti menyabar di dunia ini semua. Fatalabu falam yajidu. وعنها رضي الله عنها أنها لما رجعت به مرت بذي المجاز وهو سوق جاهلية. Ini riwayat lain di suq pasar lain namanya Dzul Majaz. Setelah dia baru belum selesai cerita tadi, dia baru kabur. Bahasa Andalusi nafasnya bahasa Arab, lam yaqif nafasuha, masih takut. Lewat di pasar namanya Dzul Majaz. Dzul Majaz tapi kecil, bukan seperti tadi pasar Ukad. Dzul Majaz, ya, وهو سوق الجاهلية على فرسخ من عرفة. Ada berapa kilo dari gunung Arafah. Oke, أي هذا السوق قبله سوق مجنة. كانت العرب تنتقل إليه بعد انقضاضهم من سوق عكاظ فتقيم. Setelah mereka selesai di Ukad, ini tadi kita bilang berapa hari? 30 hari, bulan Syawal di Ukad. Habis itu mereka sudah maju. Mau dekat ke Makkah, ke Arafah, itu mereka tinggal di situ 20 hari juga. 20, biar mereka sampai pas waktu haji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa kana bis-suqi 'arrafun ay munajjim ya'tuna ilaihi bis-sibyan. Ini cerita. Dia bilang yang tadi saya takut dari fulan ini, yang dukun di situ. Saya lihat dukun yang di sini, mungkin ini baik. Ya. Yanzuru ilaihim falamma nadhara, waktu dia datang biar itu dukun lihat anak-anak kecil, waktu dia lihat Nabi Muhammad SAW langsung nadhara ila khatamin nubuwah. Belakang ini ada tanda stambel itu seperti setelah kita stambel nubuwah, khatim nubuwah yang tandanya. Bagaimana caranya atau bagaimana sifatnya? Rasulullah SAW bilang seperti telur al-hajalah. Hajalah seperti satu burung. Maksudnya bukan besar seperti telur ayam atau telur bebek. Ini maksudnya kecil. Hajalah. Hitam, warnanya hitam. Ada bulu-bulu atau bahasa Indonesia apa? Rambut, bulu ya kan? Mungkin bulu-bulu. Sya'run. Ya, di tempat itu. Ada tulisan, ada yang bilang ada tulisan, ada yang bilang enggak. Ini seperti zirrul hajalah atau baydatul hajalah. Waktu dia lihat langsung burung buyah, buyuh. Burung buyuh. Oke. Ya ma'syarul Arab, waktu dia lihat juga lihat merah-merah yang di mata Nabi Muhammad SAW. Humrah itu merah. Tapi ada humrah yang bagus, yang sifat bagus. Ada humrah itu merah yang sifat tidak bagus. Kalau marah sampai matanya merah-merah itu sifat yang tidak bagus. Tapi merah yang ada di mata Nabi Muhammad sifat yang bagus. Setiap saat, setiap waktu ada merah. Tapi bukan merah-merah yang di pikiran kita. Maksudnya namanya apa? Irq. Ada kamu bisa lihat di matanya ada merah.
ila al-humra fi 'ainaihi, langsung waktu dia lihat itu khatamun nubuwah sama merah yang di matanya, langsung teriak, ya ma'syaral Arab, uqtulu hadha as-sabi fala yaqtulanna ahla dinikum. Ayo bunuh anak ini sebelum dia bunuh agamamu, bunuh ahli agamamu, terus dia hancur-hancur Tuhanmu. Wala yadhharanna amruhu alaikum, ini bisa jadi raja atau mimpin di kamu, tempat kamu. Inna hadza la yanzuru amram la yantadhiru amram minas sama. Orang ini yang kecil, dia nunggu ada sesuatu datang dari langit. Maksudnya apa? Nubuah. Ini orang siapa? Mereka ini orang atau cerita-cerita ini orang yang masih di zamanul jahiliyah, Nabi masih kecil. Berarti cerita Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Muhammad SAW, kabar Nabi Muhammad SAW sudah sampai sama orang Arab, tapi فإنهم Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. Mereka tidak dibohongi kamu atau tidak apa? Mendustakanmu. Tapi al-zalimun bi ayatillah yajhadun, mereka tolak, tidak mau. La ilaha illallah. Terus waja'ala yughrib nabi, orang tersebut itu dukun, ayo mereka mati, bunuh anak sekarang. Ya, falam yalbath an waliha fadhahaba aqluhu hatta mat. Dia waktu bilang ayo bunuh anak, dia seperti tadi kayak sibuk sedikit. Halimah pergi sama anak dia, karena dia setiap karena waktu itu dia mau mereka bunuh Nabi Muhammad SAW, jadi gila. Ini dari mukjizat, juga dari mukjizat Nabi Muhammad SAW, juga biar kita faham Allah Ta'ala sudah jaga Nabi Muhammad SAW dari kecil. Dari kecil. Ada cerita Sirah Syamiyah, ada buku namanya Sirah Syamiyah. Ini semuanya cerita-cerita karena belum Nabi Muhammad jadi nabi, berarti ini di buku sejarah. Zaman Nabi atau setelah Nabi Muhammad SAW belum ada yang tulis cerita ini. Itu semuanya dari seperti cerita-cerita aja di antara mereka. Nabi waktu kecil jadi gini. Di mana bukunya? Mereka belum ada buku. Itu buku kita sekarang. Di buku As-Sirah Syamiyah, dia bilang ada berapa orang dari Nasara. Ini sekarang Nasara. Tadi Yahud ya. Tadi Yahud. Sekarang Nasara. Nasara dari mana? Dari Al-Habasyah. Itu yang namanya sekarang Eritrea, Ethiopia, Somalia, itu semuanya namanya Al-Habasyah. Ra'auhu ma'a ummihi, mereka datang mau usaha ke Makkah seperti biasa rihlat asy-syita' was-shaif. Oke, mereka lihat Nabi Muhammad SAW sama ibunya Halimatus Sa'diyah. Hina raja'at bihi ila ummihi ba'da fitama. Ini mereka bilang kapan ketemu? Setelah di buku itu kasih tahu kapan? Setelah Halimah balik ke setelah dia balik ke ibunya yang pertama. Fanadharu ilaihi wa qabbaluhu wa ra'u khataman nubuwah baina katafayhi wa humratun fi 'ainayhi. Wa qalu laha hal yashtaki 'ainayhi? Qalat la, walakin hadhihi al-humra la tufariqu. Thumma qalu lana'khudhanna hadha al-ghulam falanadhhabanna bihi ila malikina wa baladina fa inna hadha al-ghulam ka'inun lahu sha'n. Nahnu na'rifu amrahu fa abat wa atat bihi ummah. Itu orang Nasara tapi baik. Mereka waktu lihat Nabi masih kecil, lihat itu khatamun nubuwah di punggungnya atas, bagian atas. Juga lihat merah-merah yang di mata Nabi Muhammad SAW. Mereka tanya, ini sakit atau biasa? Dia bilang, enggak, ini biasa aja. Bilang, kita mau bawa anak ini ke raja kita di tempat kita, pasti dia tidak kasih izin atau tidak mungkin karena bukan anaknya. Mereka bilang ini nanti anak ini bisa jadi apa namanya ini
Bilan apa? Itu sahib lahu sya'nun na'rifu amrah. Apa bagaimana bahasa Indonesia? Sya'nun itu maksudnya ini bisa jadi nabi nanti akhir. Hasilnya seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab tidak bilang langsung ini jadi nabi karena mereka tidak paham. Maksudnya ini orang yang mulia nanti setelah dia jadi balik besar, ini orang yang mulia yang harus atau dia bisa dapat wahyu seperti itu, semacam seperti itu. La ilaha illallah. Ini cerita apa? Cerita sebab Sayyidatuna Halimah balikin Nabi Muhammad SAW di yang kedua. Terus di sini juga ada beberapa riwayat tentang syak sadr Nabi cara bagaimana cara buka dada atau membela dada Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa cara, hasilnya itu jadi waqa. Berapa kali? Nah, itu yang saya bilang sama kamu. Sudah sama kalian. Yang pertama, waqad takarrara syaqqus sadr. Hadhihi al-marra al-ula. Ini yang pertama. Umurnya masih kecil. Yansha ala akmalil halat. Faidat ini biar dia kecil juga sudah punya sifat yang bagus dari kecil. Berarti sifat anak-anak itu yang main-main juga main-main Nabi Muhammad di dalam kondisi yang sesuai Allah Ta'ala mau dari hidupnya. Oke. Wal marah tsaniyah inda bulughi 10 سنين atau 20 sana. Yang kedua setelah umurnya 10 tahun atau 20. Ini riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal. Rawahul Imam As-Sayyuti fi Kitab Ad-Durr al-Manthur dari riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal an Ubay bin Ka'b an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma awal ma ra'aita min amr an-nubuwah. Yang paling pertama kamu lihat kamu jadi nabi apa? Tanda yang pertama bisa kasih tahu. Itu maksudnya setelah kamu besar. Karena waktu kecil itu masih kecil. Tapi yang kedua, bilang sama dia, fastawa Rasulullah SAW jalisan. Rasulullah setelah ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah, dia bilang, Rasulullah, laqad sa'alta ya Abu Hurairah, laqad sa'alta ya Abu Hurairah, inni lafi sahra wa ana ibn 20 sana. Saya satu hari di padang, di pasir ya kan? Padang, sahra. Wa ana ibn 20 sana wa ashhur. 20 tahun tambah berapa bulan. Oke. Idza bi kalamin fawqa ra'si. Saya dengar suara. Saya di padang, tidak ada, bukan di gunung atau belakang atau ada pohon-pohon, enggak. Ada suara atas kepala saya. Saya lihat ya, fa nadartu wa idza bi rajulin yaqul ahwa bi kalamin fawqa ra'si. Ada satu bilang, ini atau tidak? Ya, ini satu. Ahu fastaqbalani. Sudah mereka jadi di depan wajah saya. Tadi dengar dari atas ya kan? Sekarang enggak, mereka turun ke depannya. Fastaqbalani biwujuhin lam ara al-khalq lam araha li khalqin qat wa thiyabin lam araha ala ahadin qat. Fastaqbalani, mereka jadi di hadapan saya. Terus di dalam fisik badan yang saya belum pernah lihat. Juga tidak lihat seperti itu. Maksudnya ganteng, bersih. Juga bajunya. Bilang di baju, mereka pakai baju, saya tidak lihat sama siapapun. Sebelum atau setelahnya. Fa'aqbala ilayya yamshiyan. Mereka datang. Karena istaqbalani jadi itu datang. Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta akhadha kullu minhuma bi'addi. Satu orang pegang di sini, satu pegang di sini. Dia bilang, ini lihat. Hatta akhadha kullu minhuma bi'addi la ajidu la ahaduhuma massan. Saya lihat mereka pegang, tapi tidak ada rasa yang pegang. Saya bagaimana jelasnya Bu Aida?
Dia lihat mereka kayak datang, pegang badannya, tapi tidak ada rasa, tidak ada efek di kulitnya. Sampai rasa, oh ada yang pegang. حتى أخذ كل منهما بعضده لا أجد إلى أحدهما مسا فقال أحدهما لصاحبه أضجعه أي تدور الله فأضجعني بلا قصر. Mereka tidak baksa sama dia. Itu kita biar kita faham qudratullah ta'ala, kuasaan Allah ta'ala bagaimana caranya. Dia bilang, saya tidak bisa tolak. Juga mereka waktu tidurin saya tidak dibaksa seperti orang yang bergerak apa atau berentam atau enggak, biasa dia taruh saya tapi di dalam kondisi rasanya bagus, tidak ada efek sakit. Oke, min ghairi it'ab, capek atau enggak biasa. Oke. Faqala ahaduhuma li sahibihi afliq sadrah. Itu umurnya berapa? Sekarang sudah paham. Yang kemarin itu masih kecil. Di sini bilang sama temannya, ayo buka dadanya. Afliq sadra. Fafalaqahu fima ara. Fafalaqahu itu buka. Saya lihat. Bukanya. Fima ara bila damin wala waja'in. Tidak ada darah, juga tidak rasa sakit. Faqala lahu akhrijil ghilla wal hasad. Nah, itu yang saya tidak paham. Apa itu al-ghil wal hasad? Al-ghil itu mungkin dengki. Wal hasad itu hasud, ya kan? Atau artinya apa itu? Siapa yang bantu? Iya, Syekh, sama hasud. Hasud. Al-ghil? Dengki. Al-ghil itu tidak suka berapa orang. Ini fulan ini saya tidak suka. Sampai setiap waktu, setiap saat fikir ganggu orang tersebut. Itu yang namanya ghil. Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan, sifat ahli surga tidak ada itu. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan, dendam. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Berarti saya suka sama siapapun. Terus orang bermaksiat, ya saya harus suka sama orang bermaksiat, tapi saya benci maksiatnya, bukan orangnya. Ini fulan melakukan dosa gini, atau maksiat ini. Saya sudah benci semuanya, sampai saya kalau lihat di jalan nggak mau kasih makan, nggak mau kasih minum, nggak mau ini. Enggak. Kamu benci atau tidak suka maksiatnya aja. Benci, ya. Oke, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Kita masuk ke mana? Kenapa? Al-ghil. Al-ghil. Itu al-ghil. Terus kemarin dia salah sama saya. Kita sudah perbaiki yang di antara kita. Tapi tetap saya masih belum ridha, belum ikhlas. Itu namanya ghil. Harus kita bersihin hati kita dari penyakit tersebut. Itu mungkin salah satu sebab ibadahmu tidak terima Allah Ta'ala. Kita sudah paham hadis, baca hadis. 2-3 orang yang salatnya tidak naik. Walau satu satu cengkir, apa namanya bahasa cengkir atau kengkir atau apa itu. Satu jengkal. Jengkal. Ya, jengkal. Satu jengkal. Siapa itu? Yang di dalam hatinya ada masalah sama orang muslim atau temannya, saudaranya, apalagi sama keluarganya. Kadang-kadang kakak adik tentang warisan sampai sudah tidak bicara sama dia sampai mati. Nah, itu lihat, kamu masya Allah baik, setiap hari salat, puasa, ibadah, zikir, istighfar, tapi Rasulullah bilang salatmu tidak naik. Kasihan benar. Harus bersihin. Bagaimana cara bersihin itu? Itu hadir majlis ilmu, cari ilmu, belajar fadilah. Terus Syekh, tapi saya masih sedih sama dia. Ya boleh, masih apa bahasa Indonesia? Masih Kesal, Syekh. masih kesal atau masih sakit hati dari dia.
Masih kecewa kali saya. Itu semuanya sama. Itu semuanya sama. Bagaimana? Tidak boleh, Syekh. Iya, tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh, benar tidak boleh. Terus bagaimana? Sudah, jadikan orang tersebut seperti biasa. Ini orang biasa yang saya ketemu di jalan, bagaimana orang Muslim, saya lihat di Muslim, tidak suka, tidak benci sama dia, ya kan? Sudah, itu jadikan fulan sifatnya atau kamu sama dia seperti itu. Tapi kalau enggak, kamu lihat dia masuk masjid, saya enggak mau salat di masjid karena fulan datang masjid ini. Saya pindah ke masjid ini. Lihat fulan datang hadir majlis, saya enggak mau masuk majlis ini karena fulan ada. Ini kamu sekarang ini yang salatmu tidak naik. Ketemu di jalan atau dia datang mau salam sama kamu, assalamualaikum, gimana kabar? Enggak mau salam sama dia. Ini sebab salatmu tidak naik. Syekh, saya baik sedekah miliaran, saya bangunan masjid, tapi seperti kalau sifat kamu seperti ini sama orang Muslim, itu semuanya hilang. Tidak ada pahala. Tidak, Allah Ta'ala tidak terima amalmu. Syekh, saya qiyamul lail, saya puasa, saya. Ya, Rasulullah bersabda tidak. Itu Rasulullah kasih contoh di salat. Salat yang paling penting, ya kan? Kita tahu, imaduddin, Rasulullah bersabda. Berarti ini ayat yang lain sama. Puasa, zakat, haji, ibadah yang lain, sedekah, tidak terima. Kalau hatimu sama orang Muslim seperti itu. Apalagi kalau kelompok. Saya dari jamaah fulan tidak suka. Atau benci mereka. Sampai kalau ketemu fulan, nggak mau salam sama dia, nggak mau bicara. Ya, Syekh, ini ada pendapat di antara kita sama mereka. Kita lihat yang benar, mereka lihat salah, itu beda. Itu namanya munaqasyah ilmiah. Masalah ilmu. Tapi enggak jadi musuh. Setiap kali saya lihat ulang seperti itu, enggak mau salam, enggak mau duduk sama dia, enggak mau bicara. Ini na'udzubillah sifat kotor ini. Jangan, harus kita bersihin. Oke, itu Rasulullah dan malaikat keluar dari hati Nabi itu. Al-ghil dan al-hasad. Fa'akhraja syai'an kahayatil alaqah. Mereka keluar dari hati saya seperti alaqah kemarin bilang apa? Alaqah titis darah. Di berikutnya apa itu alaqah? Kemarin. Alaqah walhasil itu darah yang sudah tebal. Darah yang sudah tebal. Di dalam ilmu sekarang mereka bilang bisa jadi sebab stroke. Kecil, ya kan, itu di dalam darah, tapi ini maksudnya sudah besar. Dia bilang dari hati saya keluarin seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nabadhaha ramaha. Thumma adkhala, kemudian masukkan ar-ra'fah war-rahmah. Kasih sayang. Sampai Rasulullah kasih sayang sama siapa itu? Sama walau orang kafir. Nah, lihat ini, mau kasih contoh biar kamu paham. Rasulullah di ghazwat di Perang Badr. Setelah mereka sudah mati, Abu Jahal dan besar-besar itu, Utbah, Utaibah, Syaibah, orang yang mereka datang biar berang sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kumpul mereka di dalam sumur ya, dalam sumur namanya Qalibu Badrin. Qalib itu sumur tapi tidak ada air. Mereka taruh di sana. Habis itu manggil, wahai Abu Jahal, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Kamu sudah lihat yang saya bilang sama kamu atau belum? Hal ra'aitum ma wa'ada rabbukum? Ma wa'adana rabbukum? Faqad wa'adani rabbi. Allah Ta'ala berjanjian sama saya. Sudah. Ya, berjanjian apa? Saya menang di perang ini. Alhamdulillah saya dapat. Tapi gimana kamu sudah lihat itu, biar kita paham. Sampai di dalam riwayat Rasulullah nangis. Ada yang bilang, wahai Rasulullah, kamu nangis
untuk mereka ini yang mereka, dia bilang ini saya nggak mau kondisi mereka jadi seperti ini, jadi ahli neraka. Rasulullah waktu lewat jenazah orang Yahudi, itu hadis kita baca di riwayat sahih juga. Tapi kita ambil apa? Rasulullah kasih sayang sama orang yang kafir juga. Sama hayawan nanti kita belajar. Unta datang kepada Nabi nangis. Rusa datang kepada Nabi. Burung, ada burung datang kepada Nabi. Sampai Rasulullah suruh balikin anaknya, ada yang suruh balikin atau lepas tali yang di rusa ini. Ada ceritanya nanti kita pelajari. Itu yang maksud riwayat ini, diisi hati atau isi hati Nabi Muhammad SAW rahmah dan ra'fah. فَإِذَا الَّذِي أَدْخَلَهُ يُشْبِهُ الْفِضَّةِ, yang masukin ke dalam hati saya seperti berak ini. Tapi bukan bentuk. Itu Nabi lihat rahmah wa ra'fah seperti apa? Seperti berak. Berak ya, jangan salah. Karena kalau berak itu jadi naik. La ilaha illallah. Kemudian thumma naqara ibham rijlil yumna. Dia apa namanya ini? Seperti bilang apa? Ngotok ya, ngotok tapi atau kena jari kaki yang besar, bilang sama dia, ayo berdiri. Walhasil bangunin, ayo berdiri. Sudah langsung dia bangun atau berdiri seperti biasa. Itu waqala ghdu waslam faraja'tu wa 'indi ra'fa 'ala as-saghir wa rahma 'ala al-kabir. Setelah mereka selesai, saya balik dari itu. Saya jadi kasih sayang sama anak kecil atau ra'fah. Kalau ada anak kecil, saya sayang. Juga sama orang yang besar. La ilaha illallah. Ila anna as-sawab anna dhalika kana umruhu 10 sinin wa dhalika anna al-ghalat min bain al-ruwah. Wal marrah ats-tsalitsah, yang ketiga, 'inda ibtida'il wahyi. Waktu umurnya 40 tahun. Wal marrah rabi'ah, yang keempat, di 'inda al-mi'raj. Waktu itu kemarin kita jelaskan juga di dalam buku tauhid. 'Inda al-mi'raj. Waktu Rasulullah naik ke sama dunia, biar dia siap-siap bisa bicara dengan Allah Ta'ala, bisa lihat yang ada di surga, yang di neraka, seperti riwayat hadis, bisa lihat malaikat, bisa lihat langit, bumi, biar juga bisa kuat. Ini lihat kita kalau naik pesawat, bagaimana? Kalau jendela pesawat buka, kita tidak kuat. Tapi Nabi naik burak aja langsung tidak ada masalah, dia bisa naik lagi. Itu semuanya hikmah dari buka atau membela dada Nabi Muhammad SAW sebelum al-mi'raj. Wal hikmah fi الشق الثاني الذي كان عمره 10 سنين قال في السيرة أن ال20 قريب من سن التكليف فشق قلبه وقدس حتى لا يلتبس بشيء مما يعاب عليه. Ada hikmah yang bilang 10 tahun itu, hikmahnya apa? Karena itu baru dekat umur yang balik, biar dia rasanya atau bisa masuk di dalam atau bisa melakukan hal-hal yang bagus di waktu tersebut. والشق الثالث قال الحافظ حجر الحكمة في زيادة الكرامة ليتلقى. الشق الثالث itu yang ketiga, hikmahnya apa? Yang dari waktu 40 biar bisa terima yang turun dari wahyu. Wal-hikmah fi rabi' yang keempat itu waktu al-mi'raj. Ini Ibn Hajar, ini semuanya dari Ibn Hajar bilang ziyada fi ikramihi, tambah kemuliaan kepada Nabi dan ikram, karunia. Biar dia siap-siap bisa munajah sama Allah Ta'ala atau dengan Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala. Kayak sudah cukup. Atau kita lanjut? Kita lanjut? Atau sudah cukup? Mereka diam, nggak tahu. Artinya... Lanjut, Syekh, lanjut.
Asik sih, seru. Boleh lanjut Syekh, ya Allah. Oke, sudah cukup aja, lebih afdal. Biar masih ada tanyaan juga. Saya sering bilang sama ibu-ibu yang di sini yang hadir juga, ini sirah. Kadang-kadang ada beberapa di dalam sirah yang ceritanya tidak benar-benar 100%. Kenapa? Karena seperti saya bilang, itu mereka belum tulis. Itu sejarah aja. Seperti kalau kita tanya sama berapa ibu yang umurnya lebih tua dari kita. Kalau kita ketemu sama yang umurnya 100, kita mungkin tanya, Bu, sebelum kemerdekaan bagaimana kondisi? Dia bisa bilang gini. Kita asyik ya kan? Atau oh Masya Allah bagus. Terus ketemu sama orang lain, kasih cerita beda sedikit. Ini sirah Nabi Muhammad SAW seperti itu. Sirah itu yang sebelum. Tapi setelah jadi Nabi, mereka perhatian sama kata Nabi, sama bicara, kerjaan, membuat Nabi Muhammad SAW. Mereka perhatian. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli ilmi wal yaqin. Nanti kita minggu depan insya Allah belajar apa? Halimah itu masuk Islam atau tidak? Kakak-kakak atau adik atau temannya yang di waktu Nabi masih kecil di masa di tempat itu Halimah di Bani Sa'ad, Rasulullah ketemu sama mereka atau tidak, itu insya Allah minggu depan kita masuk. Ja'alanallahu wa iyyakum min muhibbinahu wal muttabi'ina lahu sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Alhamdulillah.